Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, Prodi Teknik Informatika kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fatmasari Tuarita, Prodi Teknik Informatika kelas C. Perkenalkan, nama saya Lesaningsi Lela Potoa, Prodi Teknologi Informatika semester 1 kelas TI 1C. Nama saya Erdianto Ceniago, Prodi Teknik Informatika semester 1 kelas C. Halo guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang cara-cara atau step-step dari merakit PC. Jadi langsung saja kita ke video berikut ini. Oke, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang kita akan gunakan untuk merakit PC, yaitu di sini ada CPU, CPU color, dan thermal paste. Kemudian di sini motherboard yang kita gunakan adalah Asus X37 Pro dengan soket 4 untuk Ryzen. Teman-teman jangan lupa juga tutup EIO-nya, biasanya sudah ada di motherboard itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu penyimpanan. Di sini ada 3 penyimpanan, namun penyimpanan yang kita gunakan di sini yaitu SSD. Namun teman-teman juga dapat menggunakan hard disk atau M.2. Selanjutnya adalah RAM. Untuk RAM di sini yang kita gunakan adalah Tifos Delta R dengan 2x28 GB. Oke, kemudian power supply yang kita gunakan di sini yaitu GMX GM700. Oke, selanjutnya yaitu VGA. Namun jika PC kalian sudah ada VGA bawaan, maka tidak harus menggunakan VGA card. Oke, kemudian yang terakhir yaitu casing. Setelah itu ada beberapa peralatan tambahan, yaitu ada kabel SATA, obeng, baut motherboard, dan baut power supply. Selanjutnya yaitu pemasangan CPU. Di sini perlu diperhatikan ada segitiga di ujung CPU, fungsinya untuk masuk di ujung motherboard yang ini. Untuk CPU Ryzen, prosesnya seperti itu, posisinya seperti ini. Untuk pemasangan CPU Intel, teman-teman dapat mengangkat tuas penguncinya, lalu menaruh CPU Intel dengan segitiga yang sesuai seperti gambar berikut ini, lalu kunci kembali dengan tuas penguncinya seperti itu. Selanjutnya pemasangan RAM. Jika motherboard kamu hanya 2 channel, maka masukin dua-duanya. Namun bila 4 channel, jangan lakukan seperti ini. Namun yang benar itu seperti ini, dengan cara masukin yang pertama ke slot kedua dan kedua masukin ke slot yang keempat, seperti pada gambar berikut ini. Pasang rapat hingga bunyi klik pada RAM tersebut. Jika teman-teman masih keliru atau masih belum paham dalam pemasangan RAM, teman-teman dapat melihat di buku manual motherboard teman-teman. Selanjutnya pemasangan CPU color. Sebelum itu, jangan lupa berikan thermal paste. Kita hanya perlu menaruh sebesar biji jagung thermal paste di CPU-nya itu sendiri. Kemudian pasang CPU color. Bila seperti ini, kancing baut ujung dengan ujung dulu. Jika baut sudah masuk semua, baru kita kancingkan semua dengan kuat. Kabelnya sendiri ini dimasukkan di sini. Teman-teman dapat lihat seperti ini. Biasanya setiap motherboard tempatnya berbeda-beda, namun kurang lebih seperti ini. Tempat pasang M.2 seperti ini. Cari slotnya, kemudian pasang.
Kurang lebih pemasangannya seperti ini. Oke, setelah pemasangan CPU dan RAM, kemudian kita akan melakukan pemasangan casing. Untuk casing sendiri, yang pertama yang kita pasang yaitu power supply. Posisinya kadang berbeda, namun kurang lebih sama pemasangannya. Di situ ada 4 baut, kita kencangkan semuanya. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman pasang EIO-nya di belakang casing. Ya, kemudian di sini ada 9 lubang mur di motherboard. Kita harus memposisikan sama yang ada di casing. Sejajarkan EIO motherboard dengan casing seperti ini. Kemudian pasang 9 bautnya yang tadi. Oke, setelah itu pasang SSD yang tadi. Biasanya ada tulisan SSD seperti ini. Setelah itu pasangkan. Selanjutnya kita lanjut ke kabel. Pasang dulu kabel USB 3, audio, dan power yang ada di casing ke motherboard. Teman-teman harus hati-hati untuk kabel audio dan USB, takutnya tertukar dan ketika dipaksain nanti pingnya bisa rusak. Untuk kabel powernya ikuti saja pada gambar ini, soalnya agak sulit juga untuk dijelaskan. Oke, sekarang kita pasangkan kabel SSD. Untuk SSD atau harddisk colokannya sama saja. Yang ini kabel SATA. Yang ini pula kabel power. Untuk kabel power jalurnya dari PSU ke SSD. Untuk kabel SATA jalurnya dari SSD ke motherboard. Sama halnya dengan harddisk. Setelah itu kita pasangkan kabel 24 pin ke motherboardnya seperti ini. Jika kamu menggunakan kabel 20 pin, tinggal buka aja seperti ini. Setelah itu pasang kabel CPU 8 pin. Jika motherboard kamu hanya 4 pin, tinggal dibagi saja ya. Untuk kabel CPU, hati-hati, takutnya tertukar sama kabel VGA. Oke, sekarang tinggal pasang VGA-nya. Posisikan VGA ke lubang PCI. Pasangkan ke lubang atasnya. Jangan ke tengah atau ke bawah. Lalu pasang bautnya. Lalu pasangkan kabel 8 pinnya. Untuk VGA biasanya ada yang tanpa kabel power. Ada yang 6 pin, ada yang 8 pin, ada yang 8+6 pin, dan ada 8+8 pin, bahkan ada yang 8+8+6 pin. Jika sudah, teman-teman tinggal rapikan kabel-kabelnya, dan kalau sudah pasang VGA, teman-teman tinggal nyalain PC atau CPU teman-teman. Jika berhasil, maka akan seperti ini. Oke teman-teman, sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.